Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Hari ini kita akan membahas materi mengenai induksi matematika. Lebih tepatnya tentang konsep induksi matematika. Dalam matematika terdapat pernyataan-pernyataan atau teorema yang harus dibuktikan kebenarannya. Berikut beberapa metode pembuktian dalam matematika. Yang pertama, pembuktian langsung. Kemudian yang kedua, bisa dengan pembuktian tidak langsung atau pembuktian dengan kontraposisi. Juga yang ketiga, masih pembuktian tidak langsung dengan pembuktian kontradiksi. Di kurikulum 2013, untuk materi logika matematika tidak dipelajari ya. Yang dipelajari justru pembuktian dengan induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode pembuktian secara deduktif yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematis yang melibatkan bilangan asli. Bukan untuk menemukan formula atau rumus. Jadi, kita di sini akan belajar membuktikan suatu rumus. Sebagai contoh, buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya ditambah n dikurang 1 ditambah n sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Ini adalah deret aritmatika ya. Kemudian ini adalah rumus Sn-nya. Nah, dari deret ini kita bisa tahu bahwa ini adalah UN. Ya, jadi UN-nya adalah n. Nah, kemudian bagaimana cara membuktikan bahwa pernyataan ini sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Nah, ini yang akan dipelajari dalam induksi matematika. Jadi kita diminta untuk membuktikan. Baik, sebelum ke induksi matematika, coba kita ingat-ingat dulu kalau misalkan ditanya jumlah 3 suku pertama. Berarti n-nya 3 misalkan ya. Kalau misalkan n-nya 3, berarti kan U1-nya ini 1, U2-nya 2, U3-nya ini 3. Sehingga kalau ditanya jumlahnya, kita tinggal hitung 1 tambah 2 tambah 3 gitu kan. Nah, tinggal kita hitung, berarti 6 gitu ya. Kemudian, kalau misalkan n-nya 6, yang berarti yang ditanya jumlah suku ke-6. Berarti karena ini 1, 2, 3 bilangan asli ya, jadi U1 pasti 1, U2 2, U3 pasti 3, U4 pasti 4 ya. Nah, sehingga kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 kan gitu. Maka hasilnya 21. Kemudian, kalau misalkan ditanyanya N9, nah ini makin banyak. Maka kita perlu menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Dan hasilnya adalah 45. Nah, untuk menghitung ini, kita kan bisa menggunakan rumus ini kan sudah diberikan rumusnya. Kita bisa menggunakan rumus ini. Misalkan tadi n-nya 3, berarti kita gunakan rumus Sn ini. Sn sama dengan n dikali n ditambah 1 per 2. Berarti n-nya kita ganti dengan 3 kan? Sehingga menjadi S3 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 1 per 2. 3 tambah 1, 4. Berarti 3 kali 4. Nah, ini 3 kali 4 kan 12. Bagi 2 berarti 6. Atau boleh juga teman-teman hitungnya 4 dibagi 2 berarti 2 kali 3, 6. Sama aja kan? Itu. Sama nih. Ya kan? Kemudian misalkan kita hitung lagi. Kalau S6. Nah, ini hanya 6. S6 berarti ya kita gantikan 6 dikali 6 ditambah 1 per 2. Berarti 6 tambah 1, 7 ya. Berarti 6 kali 7. Nah, ini bisa kita bagi. 6 bagi 2, 3. Berarti 3 kali 7, 21. Sama juga. Itu. Kemudian, S9. 9 dikali 9 ditambah 1 per 2. Berarti 9 tambah 1 kan 10. Berarti 9 kali 10 per 2. Ini 10 bagi 2, 5. 5 kali 9, 45. Sama juga. Ya kan? Gitu. Nah,
kita harus bisa membuktikan bahwa rumus Sn ini benar untuk semua kasus atau untuk semua nilai n bilangan asli. Apakah rumus ini, ya, rumus yang ini berlaku untuk semua bilangan asli? Nah, gimana cara membuktikannya? Nggak mungkin kita harus coba satu persatu. Tentu kalau misalkan kita coba satu persatu, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita bisa membuktikan rumus ini benar untuk n semua bilangan asli dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Gimana sih prinsip induksi matematika? Misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut ini. Langkah awal atau basic step. P1 benar. Kemudian langkah induksi atau induction step. Jika PK benar, maka PK ditambah 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Jika Pn memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka dapat disimpulkan formula Pn benar untuk setiap bilangan asli n. Dan jika salah satu dari kedua prinsip tidak dipenuhi, maka formula Pn salah. Pada langkah awal atau basic step ini, kita harus membuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Kemudian pada langkah kedua atau pada langkah induksi, yang pertama kita asumsikan Pn benar untuk n sama dengan K. Nah, langkah ini disebut juga dengan hipotesis induksi. Kemudian, setelah kita mengasumsikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K, kita buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K ditambah 1. Dalam beberapa kasus, pada tahap pertama nih, nilai dasar yang digunakan adalah n lebih dari 1. Artinya, dapat dipilih sembarang nilai n sedemikian sehingga dapat mempermudah supaya proses langkah awal dipenuhi. Gitu ya. Pertanyaannya, apakah dengan dua langkah ini bisa membuktikan Pn yang tadi untuk semua nilai n bilangan asli? Jawabannya ya. Kenapa? Karena prinsip induksi matematika memiliki efek domino. Jika domino disusun berjajar dengan jarak tertentu, saat ujung domino dijatuhkan ke arah domino lain, maka semua domino akan jatuh satu persatu. Oke, untuk visualisasi efek domino, silakan teman-teman cek di kolom deskripsi. Baik, kita lanjutkan lagi. Contoh yang tadi, kita diminta untuk membuktikan bahwa 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik tambah n sama dengan n dikali n ditambah 1 per 2. Nah, dengan menggunakan induksi matematika, berarti langkah awal tadi kita buktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Tadi kan UN-nya n ya. Jadi, bisa kita tulis n sama dengan n dikali n ditambah 1 per 2. Nah, untuk n-nya 1 berarti tinggal kita substitusikan. Nah, otomatis ini kan udah jelas 1. Kemudian yang ini 1 dikali 1 ditambah 1 per 2. Nah, 1 tambah 1 kan 2 ya. 2 per 2, 1. Nah, sehingga Pn benar untuk n sama dengan 1. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Jika PK benar, maka PK ditambah 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Baik, untuk mempermudah, coba teman-teman perhatikan. Kalau misalkan langkah 1 dan langkah 2 ini kita buat menjadi dua premis, di mana langkah 2 kita jadikan premis pertama. Jika Pn benar untuk n sama dengan K, maka Pn benar untuk n sama dengan K ditambah 1. Premis keduanya, yang ini tadi ya, Pn benar untuk n sama dengan 1. Sehingga kalau dibuat kesimpulan, berarti kesimpulannya apa? Kan ini, jika Pn benar untuk n sama dengan K, berarti K-nya 1, ya enggak? Maka Pn benar untuk n sama dengan K ditambah 1, berarti 1 tambah 1 berapa? 2, maka Pn akan benar untuk n sama dengan 2. Gitu kan? Baik, premis 1 nih. Jika Pn benar untuk n sama dengan K, maka Pn benar untuk n sama dengan K ditambah 1.
Nah, ini kan udah disimpulkan tadi ya, Pn benar untuk N sama dengan 2. Berarti premis 2-nya kita gunakan yang itu. Pn benar untuk N sama dengan 2. Jadi kesimpulannya apa? Sekarang K-nya 2 nih. Kalau K-nya 2, berarti K ditambah 1, berarti 3 kan? Maka kesimpulannya, Pn benar untuk N sama dengan 3. Selanjutnya, masih dengan cara yang sama. Jika Pn benar untuk N sama dengan K, maka Pn benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Premis 2-nya, Pn benar untuk N sama dengan 3. Maka kesimpulannya, Pn benar untuk N sama dengan 4. Gitu. Jadi, teman-teman bisa melanjutkan cara yang sama secara terus-menerus sampai tak hingga. Jadi kalau misalkan kita terus lanjutkan proses ini, tentu bisa kita simpulkan bahwa Pn benar untuk semua N bilangan asli. Gitu ya. Nah, inilah alasan kenapa induksi matematika sering juga dikaitkan dengan efek domino yang tadi. Ya, seperti efek domino, meskipun kita hanya menjatuhkan domino yang pertama, akibatnya seluruh domino tersebut akan jatuh secara bergantian. Nah, sekarang ayo kita lanjutkan lagi ke proses pembuktian dengan induksi matematika. Tadi kan ini baru satu ya. Kita kan baru ke langkah 1. Tadi kita pahami maksud dari langkah 2. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk langkah 1 sudah selesai bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Ini sudah kita buktikan ya. Selanjutnya, berarti kita asumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Ya kan? Sehingga pernyataan ini kita ubah. Yang tadinya ini N menjadi K. N ini kita ubah menjadi K. Ya. N ini juga ya, kita ubah jadi K. Kemudian termasuk N yang ini kita ubah jadi K. Gitu, jelas ya? Kemudian, setelah kita asumsikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K, sekarang kita buktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, kita tambahin di sini ya. Kan tadinya sampai K nih. Kita tambahin dengan K ditambah 1. Kemudian nilai K ini kita ubah dengan K plus 1. Tadinya K, kita ubah jadi K plus 1. Kemudian K yang ini juga sama. Kita ubah jadi K plus 1. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan. Tadi kita sudah membuat hipotesis bahwa 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah titik-titik tambah K itu sama dengan K dikali K plus 1 per 2. Nah, ini. Sehingga ini ya bisa kita ubah menjadi ini. Ya enggak? Kemudian ini ditambah K plus 1. Kemudian ini tinggal K plus 1. Yang ini kan K plus 1 plus 1. Berarti ini bisa kita jumlahkan. Nah, sudah sampai sini. Kita sekarang tinggal membuktikan bahwa kedua ruas ini sama. Ruas kiri apakah sama dengan ruas kanan gitu ya. Sehingga kita hitung aja nih. Ini K dikali K plus 1 per 2 ditambah K plus 1. Ini kita samakan penyebutnya. Berarti caranya kan tinggal ini. K plus 1 dikali 2 ya. Berarti menjadi 2K plus 1 per 2. Wah, ini kan penyebutnya udah sama. Kalau penyebutnya sama, berarti bisa kita tulis seperti ini kan. Jadi K dikali K plus 1 ditambah 2 kali K plus 1 per 2. Nah, sampai sini teman-teman sebetulnya boleh mengalihkan K dikali K. Gitu ya, ini dikalikan, kemudian ini juga dikalikan. Kalau hasilnya sama berarti terbukti. Atau boleh juga menggunakan sifat distributif. Ini kan K plus 1, ini juga K plus 1, sama kan? Sehingga bisa kita tulis menjadi K plus 1 dikali K plus 2. Gitu. Nah, sehingga ini sama bentuknya. Jadi, langkah pertama terbukti, langkah kedua juga terbukti. Jadi, terbukti bahwa 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik tambah N sama dengan N dikali N ditambah 1 per 2 untuk semua N bilangan asli. Nah, selanjutnya ini adalah notasi pernyataan yang sudah terbukti.
Jadi notasi suatu pernyataan yang sudah terbukti itu bisa ditulis dengan lambang ini atau tulisan ini ya. Nah, kita akan lanjutkan untuk contoh-contoh soal di video berikutnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.